Kesadaran masyarakat tentang kosmetika halal ini memang kalah dibandingkan dengan kesadaran tentang pangan halal. Karena kalau orang secara umum ya konsumen muslim itu kalau untuk pangan halal sudah tahu semua begitu ya. Nah kalau betul seperti yang dikatakan tadi, kalau kosmetik orang menganggap ya bukan makanan gitu kan. Nah padahal kosmetik ini kan kita gunakan juga sehari-hari, menempel di kulit kita dan akan terbawa pada saat kita melakukan ibadah sholat. Ya. Nah kalau kita tahu bahwa kalau kita sholat itu kan harus bebas dari najis, ya. Nah sekarang bagaimana ceritanya kalau ternyata di kulit kita menempel kosmetik yang ternyata mengandung najis, artinya itu kan bisa menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah karena adanya najis di tubuh kita. Nah kalau tadi disebut bahwa kosmetik itu bisa dicuci, kan tidak semua tercuci, kan anggota wudhu kita kan terbatas, ya kan, ya hanya di tangan paling sampai siku kan. Muka, telinga, ya, kemudian kepala sebagian, kemudian kaki. Nah, gimana kalau ternyata kita pakai kosmetik yang katakan misalnya body lotion yang kita pakai di seluruh badan lah, hampir di seluruh badan, tidak hanya di anggota untuk wudhu, sehingga pada saat wudhu tidak semuanya juga tercuci. Itu kalau ternyata mengandung bahan yang kalau dicuci dengan air saja sudah bersih. Tapi ternyata ada juga mungkin yang kandungan najisnya misalnya najis yang berat, ternyata tidak cukup hanya dengan dicuci dengan cara biasa. Iya. Jadi itulah pentingnya kenapa kosmetika itu juga harus perlu disertifikasi halal. Secara umum ada dua hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah dari sisi bahan. Nah, dari sisi bahannya sendiri apakah memang seperti yang saya sampaikan di depan, apakah mengandung bahan yang najis atau tidak. Nah, itu yang pertama. Artinya kita harus kemudian kita teliti lagi apakah bahan-bahan apa saja yang terkandung di dalamnya dan memang harus bebas dari najis. Kosmetik itu penggunaan bahannya bisa bermacam-macam ya. Kalau kita bagi-bagi kelompoknya, itu ada bahan yang berasal dari tumbuhan ya. Kemudian ada bahan yang berasal dari produk mikrobial. Ada bahan yang berasal dari hewan. Ada juga bisa bahan yang berasal dari manusia. Nah, ini semua harus dikritisi itu kehalalannya. Ya. Misalnya pertama, produk yang berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan asalnya halal. Tetapi dalam proses mengambil bahan yang berasal dari tumbuhan tadi, kalau sudah misalkan diekstrak. Nah, ekstraknya pakai bahan apa? Ya kan? Itu yang perlu kita contoh ya. Bahan yang dari tumbuhan pun ternyata kalau sudah diproses itu bisa menjadi tidak halal atau menjadi najis kalau dalam hal kosmetika. Itu perlu dikritisi. Kemudian yang kedua adalah bahan yang berasal dari hewan. Ya, contohnya yang sekarang banyak populer itu untuk krim-krim, terutama untuk yang anti penuaan, ya anti aging cream atau anti wrinkle cream, ya anti kerut ya. Pokoknya bikin orang jadi kinclong lah gitu ya. Nah itu tuh ada dua yang populer saat ini itu adalah kolagen dan plasenta. Ya, jadi buat konsumen ibu-ibu ya, para remaja putri yang mungkin remaja putri juga ada, tapi yang biasanya ini lebih ke arah yang sudah dewasa ke atas, yang lebih sudah mulai keriput, itu ada produk yang mengandung kolagen maupun plasenta. Nah ini harus kita perhatikan betul gitu ya, karena coba perhatikan apakah di kemasan produk yang mengandung kolagen itu ada tertulis kolagennya dari hewan apa. Itu pengetahuan saya saat ini dari memperhatikan di kemasan itu nggak pernah ditulis, saya disebut kolagen. Sementara kolagen itu pasti adalah produk hewan. Hewannya bisa berasal dari hewan yang halal, ya misalnya kolagen yang berasal dari sapi, atau misalnya berasal dari ikan, atau berasal dari babi, itu bisa juga. Itu dengan membaca kemasan saja tidak bisa. Itu membaca ingredients dalam kemasan kita hanya bisa tahu bahwa produk ini mengandung kolagen. Nah kemudian berikutnya adalah plasenta. Nah plasenta ini tahu kan plasenta? Ya kan, itu yang keluar bersama bayi ya pada saat bayi lahir, yang kembarannya bayi lah keluar, itu yang namanya plasenta. Nah menurut fatwa MUI plasenta itu boleh digunakan jika berasal dari hewan yang halal. Jadi misalkan sapi melahirkan, ada plasentanya keluar bersamaan bayi, kemudian plasenta itu diambil, kemudian diekstrak plasentanya, itu dibolehkan ya. Tetapi kalau misalnya ada sapi bunting kemudian mati, itu kan sudah jadi bangkai. Nah kemudian dikeluarkan plasentanya, itu nggak boleh karena statusnya sudah, hewannya sudah mati. Nah ya nggak boleh juga plasenta dari hewan yang haram, katakan babi melahirkan kan sama-sama keluar plasenta juga. Nah plasentanya itu nggak boleh
nggak boleh dimanfaatkan, ya nggak boleh, karena itu haram dan najis. Nah demikian juga dengan plasenta manusia. Nah plasenta manusia inilah yang kadang-kadang mungkin terutama di negara-negara luar itu ternyata masih bisa menggunakan plasenta yang berasal dari manusia. Nah ini jadi kita perlu hati-hati. Jadi setelah tahu mungkin bisa langsung dicek aja ibu-ibu, para remaja putri juga mungkin yang punya kosmetik, dilihat tuh apakah ada produk yang mengandung plasenta atau kolagen, karena ini cukup populer ya, banyak, dan ini menjadi sangat kritis. Nah kemudian berikutnya adalah yang mungkin berasal dari, bisa sumbernya bisa tumbuhan, bisa berasal dari hewan ya, misalnya turunan asam lemak. Nah ini banyak turunan-turunan asam lemak yang bentuknya sudah lagi tidak berbentuk lemak, tapi sudah menjadi susunan senyawa kimia baru, senyawa kimia yang sederhana. Nah itu kalau orang awam memang akan susah untuk mengenalinya. Nah oleh karena itu kembali lagi yang paling mudah adalah pilihlah kosmetika yang sudah ada logo halal dari MUI. Ya. Nah yang kedua itu adalah dari sisi tembus airnya. Ya itu penting juga, karena jangan sampai ada penggunaan kosmetik menyebabkan anggota wudhu kita tertutup, tidak bisa ditembus air, sehingga pada saat kita berwudhu air itu tidak mengenai anggota tubuh kita, anggota wudhu kita, sehingga kembali lagi wudhu menjadi tidak sah. Jadi ada dua hal. Kalau fasilitas ya, karena pada kenyataannya perusahaan kosmetik itu memproduksi kan tidak hanya satu macam, dan bahkan dengan kondisi saat ini perusahaan kosmetik itu belum tentu punya pabrik sendiri. Ya, jadi mereka menggunakan fasilitas pihak ketiga. Istilahnya maklon atau bahasa aslinya toller begitu ya, manufacturing toll. Nah, itu berarti menggunakan pihak lain. Nah, pihak ketiga ini bisa jadi menerima pesanan kosmetik tidak hanya dari satu perusahaan. Bisa jadi satu pabrik tapi memproduksi kosmetik dari 10 perusahaan misalnya. Sementara yang mau disertifikasi halal hanya produk dari satu perusahaan. Artinya di fasilitas yang sama itu bisa saja ada yang memang produknya memang halal, ada juga produk yang mengandung bahan-bahan yang najis tadi. Nah kalau dari sisi fasilitasnya itu terjadi kontaminasi, nah itu kan bisa menyebabkan produk yang memang kandungannya bebas dari yang najis tadi bisa terkontaminasi dari produk lain. Nah itu dari sisi fasilitas. Iya, kalau sejauh ini memang sebenarnya kalau di sisi packaging memang ada sih peluang untuk mengandung bahan yang tidak halal. Tapi sejauh ini memang untuk kosmetik kita masih lebih fokusnya ke arah tadi, ke arah bahan, ya, kemudian ke arah tadi tembus airnya, kemudian fasilitas itu jadi perhatian kita juga. Dan juga dari sisi penamaan dan kemasan itu menjadi hal yang penting juga ya, karena untuk penamaan, kalau penamaan yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam, maka itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua kemasan ya, misalnya ada parfum yang kemasannya botolnya berbentuk misalnya perempuan telanjang, nah itu tidak diperbolehkan juga. Jadi atau ada gambar yang memang sangat artinya tidak sopan ya, mengarah kepada pornografi, maka itu tidak diperbolehkan ya. Jadi tidak menyebabkan produknya haram, tetapi produk tersebut tidak bisa disertifikasi. Iya. Paling gampang cari logo halal, itu paling mudah ya, nggak perlu mikir jauh-jauh, nggak usah perlu mikir-mikir susah-susah, ya coba cari kemudian lihat ada logo halal MUI di situ, maka itu artinya produk tersebut sudah disertifikasi halal. Tapi kalau misalkan masih kurang yakin apakah logonya asli atau abal-abal, nah silakan bisa masuk ke websitenya LPPOM MUI atau melalui aplikasi kita juga ya, Halal MUI ya, itu bisa juga nanti dicek apakah memang betul logonya itu logo yang asli bukan abal-abal.